Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Hairil Anwar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, walaupun beliau berhalangan hadir pada hari ini, dan rekan-rekan kelas 1B yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan pada kita sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khalida Oktavia dengan NIM 21101251200016 dari kelompok 2 yang akan menjadi moderator bagi kelompok 3. Adapun judul yang diangkat oleh kelompok 3 dalam diskusi hari ini adalah ragam bahasa baku dan ragam tidak baku. Sebelum memulai penyampaian materi dari kelompok 3, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik rekan-rekan, selanjutnya akan kita dengarkan pemaparan materi dari yang akan dipimpin oleh kelompok 3. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada kelompok 3, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini izinkan kami presentasi dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri nama Miftah Amrul Marif dengan NIM 2110125310007. Berikutnya ada Yasa Saleha Elma. Silakan untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Yasa Saleha Elma dengan NIM 2110125120030. Selanjutnya, silahkan Anissa Fitriani untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani dengan NIM 21101253200013 dari kelompok 3. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Jadi saya persilahkan untuk memaparkan materi kepada kelompok 3. A. Pengertian bahasa baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks bahasa Indonesia, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaannya sesuai dengan apa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Intinya, kata baku merupakan sebuah kata yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan dari KBBI. Next slide. Ragam bahasa baku disebut juga sebagai ragam bahasa ilmu. Sifat ragam bahasa ilmu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ragam bahasa ilmu termasuk ragam bahasa baku. Yang kedua, dalam ragam bahasa ilmu, banyak digunakan kata-kata istilah, kata-kata yang digunakan dalam arti denitatif, bukan dalam arti konotatif. Yang ketiga, ragam bahasa ilmu lebih berkomunikasi dengan pikiran daripada perasaan. Yang keempat, hubungan semantik antara unsur-unsurnya bersikap logis atau koheren. Yang kelima, lebih diutamakan penggunaan kalimat pasif. Dan yang terakhir, konsistensi dalam segala hal. Untuk slide selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi. Ragam bahasa baku menggunakan kaidah bahasa yang lebih lengkap dibandingkan dengan ragam tidak baku. Adapun ciri-ciri ragam baku adalah sebagai berikut. 1. Memiliki sifat kemantapan dinamis. Maksudnya adalah bahasa baku harus memiliki kaidah dan aturan yang relatif tetap dan luas. Bahasa baku tidak dapat berubah setiap saat. Kedua, ada kecendekiaan.
Kecendekiaan berarti bahwa bahasa baku sanggup mengungkapkan proses pemikiran yang rumit di berbagai ilmu dan teknologi, dan bahasa baku dapat mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Ketiga, ada keseragaman kaidah. Keseragaman kaidah adalah keseragaman aturan atau norma, tetapi keseragaman bukan berarti penyamaan ragam bahasa atau penyeragaman variasi bahasa. Lanjut. Pengertian bahasa tidak baku. Selain bahasa baku, terdapat juga bahasa tidak baku, yang artinya kata-kata yang belum berterima secara resmi atau kata-kata yang tidak mengikuti kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Kata-kata tidak baku dapat berupa kata-kata dari dialek-dialek bahasa Indonesia yang ada, kata-kata serapan bahasa daerah yang belum berterima, dan kata-kata bahasa asing yang tidak memenuhi persyaratan ejaan dalam bahasa Indonesia. Kata-kata bahasa Indonesia yang dieja sebagai bahasa asing, dan kata-kata bentukan yang tidak menuruti kaidah yang berlaku. Menurut Sukirman, dalam bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi, pemakaian kedua ragam bahasa itu, ragam baku adalah ragam bahasa yang dilambangkan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat dalam pemakaiannya sehingga dijadikan rujukan, kerangka, dan acuan dalam norma kaidah kebahasaan. Sebagai kerangka rujukan, ragam baku yang menentukan benar atau tidaknya pemakaian bahasa. Sedangkan ragam tidak baku cenderung dianggap menyalahi pemakaian bahasa yang berlaku. Kata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku yang penggunaannya tidak sesuai aturan dan kaidah berbahasa. Tidak sesuai aturan dan kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Ketidakbakuan sebuah bahasa tidak hanya ditentukan dengan penulisan yang tidak sesuai pedoman, namun juga bisa terjadi karena salah penulisan, pengucapan yang salah, dan susunan kalimat yang tidak sesuai. Kalimat tidak baku lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena terkesan lebih santai dan tidak kaku. Kata tidak baku juga dapat digunakan saat berdiskusi membahas suatu hal bersama teman atau keluarga. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Ciri-ciri bahasa tidak baku. Yang pertama, umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua, dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing tertentu. Yang ketiga, dipengaruhi dengan perkembangan zaman. Yang keempat, bentuknya dapat berubah-ubah. Yang terakhir, memiliki arti yang sama meski terlihat beda dengan bahasa baku. Next. Contoh kalimat baku dan tidak baku. Seperti contoh, dengan pemakaian awalan me, contohnya, di kalimat baku, Ahmad melempar mangga yang ada di depan rumahnya. Sedangkan di kalimat tidak bakunya, Ahmad lempar mangga yang ada di depan rumahnya. Contoh yang kedua, dengan pemakaian fungsi gramatikal, di kalimat bakunya, direktur perusahaan itu pergi ke luar negeri. Sedangkan di kalimat tidak bakunya, direktur perusahaan itu ke luar negeri. Contoh yang ketiga, dengan pemakaian fungsi bahwa. Di kalimat bakunya, ia tahu bahwa anaknya tidak lulus. Sedangkan di kalimat tidak bakunya, ia tahu anaknya tidak lulus. Contoh selanjutnya dengan pemakaian pola frase verbal aspek. Di kalimat bakunya, maksud Anda sudah saya pahami. Sedangkan di kalimat tidak bakunya, maksud Anda saya sudah pahami. Contoh yang terakhir, dengan pemakaian konstruksi sintesis, di kalimat bakunya, istrinya sedang mengikuti program PJJ S1 PGSD, sedangkan di kalimat tidak bakunya, dia punya istri sedang mengikuti program PJJ S1 PGSD. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, rekan-rekan, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 3. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab dengan peraturan yang akan saya bacakan sebagai berikut. Kesempatan tanya-jawab kita laksanakan dengan bersesi, dan di setiap sesi kami persilahkan untuk 3 pertanyaan. Baik, untuk sesi pertama, saya persilahkan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya untuk mengaktifkan fitur mikrofonnya. Dipersilahkan.
Baik, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Marliani dengan NIM 211012512025. Ingin bertanya, bagaimana menurut kalian tentang bahasa Indonesia yang mengadopsi bahasa asing? Apakah itu termasuk bahasa baku atau bahasa tidak baku? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Yani Merliani atas pertanyaannya. Kepada rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum, izin bertanya. Nama saya Indrianti dengan NIM 211012522003. Pertanyaan saya, apakah yang membuat ragam bahasa baku memiliki kaidah bahasa yang lebih lengkap dibandingkan dengan ragam tidak baku? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Indrianti atas pertanyaannya. Kepada rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Widi Kurniati dengan NIM 21101253200042. Apa yang perlu diperhatikan dalam penulisan bahasa baku? Sekian, terima kasih. Ya, pertanyaan untuk sesi pertama sudah habis. Mungkin kita berikan waktu dulu kepada kelompok 3 untuk mendiskusikan jawabannya selama 5 menit. Persilahkan kepada kelompok 3 untuk mendiskusikannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasa Soleha Elma. Izin menjawab pertanyaan dari Yeni Marliani. Menurut kami, bahasa Indonesia yang mengadopsi bahasa asing itu termasuk ke dalam bahasa tidak baku. Karena salah satu ciri dari kata tidak baku adalah dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing tertentu. Contohnya saja seperti kata insyaf, jenazah, dan Islamiyah. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok 3 atas pertanyaan dari Yeni Marliani. Kepada rekan-rekan yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Baik, moderator izin menambahkan. Izin menambahkan. Mungkin Faridah lebih dulu. Ya, perkenalkan nama saya Faridah dengan NIM 21101251200002. Izin menambahkan pertanyaan dari Yeni Marliani, apa bahasa baku yang mengadopsi dari bahasa asing? Beberapa contoh yang dapat saya temui saat ini yaitu sabar diadopsi dari bahasa Arab yaitu sobar, lalu wudu yang diadopsi dari bahasa Arab juga, lalu continue yang diadopsi dari bahasa Inggris, yang apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya berterus atau berkesinambungan. Demikian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Farida atas tambahan jawabannya. Kepada rekan-rekan yang lain yang ingin menambahkan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Puspita Sari lebih dulu. Izin menambahkan, saya Puspita Sari, NIM 211010125220081, nomor absen 23 dari kelompok 10. Menurut penelitian Lita Mishita dalam Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kosakata serapan bahasa asing dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terakhir edisi 5 ada 1987 kata. Nah, itu semua terdiri dari 893 kata serapan bahasa Arab, 215 kata serapan bahasa Inggris, 121 kata serapan bahasa Cina. Selain itu, ada pula serapan dari Denmark, Hawaii, Ibrani, Italia, Jepang, Jerman, Latin, Norwegia, Parsi, Portugis, Prancis, Rusia, Sanskerta, Spanyol, hingga Sawana. Peneliti bahasa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidik dan Kebudayaan, Srianto, menjelaskan bahwa Indonesia termasuk bahasa yang muda, lahir pada 91 tahun lalu, maka bahasa Indonesia perlu terus memperkaya diri. Bahasa Indonesia sebagai sebuah bahasa memang masih sangat muda dibanding dengan bahasa Inggris, sudah berabad-abad. Grammarnya sudah mapan, kosakatanya sudah mencukupi, bahasa Indonesia masih harus dikembangkan, kata Srianto saat berbincang pada Senin tanggal 28 bulan 10 2019. Bahasa Indonesia terus mendapat pengaruh dari bahasa lain, misalnya bahasa asing atau bahasa daerah. Itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Hanya saja ada filter untuk menjaga jati diri bahasa kita. Bukan berarti kita anti bahasa asing, kata Srianto. Supaya jati diri bahasa Indonesia tidak luntur, maka ada pedoman yang dipegang Badan Bahasa Kemendikbud dalam melakukan penambahan kosakata baru. Ada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yaitu PUEBI. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, pedoman umum penggunaan istilah, hingga pedoman penulisan unsur serapan. Dalam mempertimbangkan suatu kosakata untuk masuk dalam entry KBBI, maka pertama kami mencari
padanan kata asing di bahasa Indonesia. Bila tidak ada, maka dicari dalam bahasa Melayu. Bila tidak ada, maka dicari padanannya dalam bahasa daerah kita. Kalau tidak ada juga, maka kita Indonesiakanlah istilah asing. Kata Sriano. Jadi kalau bahasa Indonesia mengadopsi bahasa asing, apakah itu termasuk bahasa baku atau tidak baku? Jadi kalau suatu bahasa itu, entah itu bahasa asing atau bahasa lainnya, kalau sudah masuk entry KBBI, maka bisa dinyatakan dengan itu sudah menjadi bahasa baku. Sekian dari saya, jika ada koreksi, mohon dikoreksi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas Puspitasari atas tambahan jawabannya. Kepada rekan-rekan lain yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Ya, rekan-rekan, apakah masih ada yang ingin menambahkan? Ya, kalau tidak ada mungkin akan kita lanjutkan dengan jawaban untuk pertanyaan kedua. Kepada kelompok 3 dipersilakan untuk menjawabnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Indrianti. Pertanyaannya, apakah yang membuat ragam bahasa baku memiliki kaidah bahasa yang lebih lengkap dibandingkan dengan ragam tidak baku? Ragam bahasa baku memiliki kaidah bahasa yang lebih lengkap dibandingkan dengan ragam tidak baku karena memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, memiliki sifat kemantapan dinamis. Maksudnya, bahasa tidak baku dapat berubah setiap saat. Yang kedua, cendekiaan. Maksudnya, bahasa baku sanggup mengungkapkan proses pemikiran yang rumit di berbagai ilmu dan teknologi, dan dapat mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Yang terakhir, keseragaman kaidah, yaitu keseragaman aturan atau norma, tetapi keseragaman bukan berarti penyamaan ragam bahasa atau penyeragaman variasi bahasa. Itu saja, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Anissa Fitriani atas penjelasan dari pertanyaan Indrianti. Kepada rekan-rekan yang ingin menambahkan penjelasannya, saya persilahkan. Baik, moderator, izin menambahkan lagi. Perkenalkan, nama saya Faridah dengan NIM 21101251200002. Izin menambahkan jawaban dari Anissa Fitriani atas pertanyaan dari Indrianti. Mengapa bahasa baku memiliki kaidah lebih lengkap dibandingkan dengan bahasa yang tidak baku? Berdasarkan penjelasan dari kelompok 3 di presentasi mereka tadi, bahwa bahasa baku sudah dimasukkan atau ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan serta diakui kebahasaannya di negara Indonesia. Nah, hal itulah yang membuat ragam bahasa baku memiliki kaidah yang lebih lengkap, karena itu tadi sudah dibukukan dan ditetapkan oleh negara. Sedangkan bahasa tidak baku tidak memiliki kaidah yang lengkap karena ejaannya yang dapat berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu, terdapat penambahan dan pengurangan kata, terdapat perubahan arti atau slang. Demikian tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Ya, terima kasih Farida atas tambahan jawabannya. Kepada rekan-rekan yang lain mungkin masih ingin menambahkan, saya persilahkan. Ya, saya pikir sudah tidak ada yang ingin menambahkan. Saya persilakan kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan ketiga dari Widi Kurniati. Dipersilahkan. Baiklah, saya ingin jawab pertanyaan dari Widi Kurniati. Pertanyaannya, apa yang perlu diperhatikan dalam penulisan bahasa baku? Yang perlu diperhatikan dalam penulisan bahasa baku yaitu yang pertama harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Penulisan huruf kapital dan miring, bentuk penyerapan kata asing, penggunaan kata yang tidak tepat situasinya, pemotongan kata, serta kata-kata mubazir. Demikian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Anissa Fitriani atas jawaban dari pertanyaan Widi Kurniati. Kepada rekan-rekan lain yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudah dengan NIM 2110101252 ingin menambahkan sedikit pertanyaan dari si Widi tadi, apa yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa baku. Jadi di sini Widi, untuk penggunaan bahasa baku itu adalah syarat sebagai penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk penulisan yang baik dan benar, kita harus menggunakan kata baku sesuai dengan PUBI. Jadi dengan PUBI ini, maka kata baku dalam penulisan adalah kita harus memperhatikan ejaan, pemilihan kata, penyusunan kalimat, dan pembuatan paragraf. Oke, itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih kepada Pak Mahmuda atas tambahan jawabannya. Kepada rekan-rekan yang lain yang ingin menambahkan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan, perkenalkan nama saya Muhammad Ibi Saputula dengan NIM 211012521019. Izin menambahkan jawaban dari pertanyaan Windy Kurniawati. Apa yang diperlukan, apa yang diperhatikan dalam penulisan bahasa baku? Menurut saya yang pertama adalah katanya harus sesuai dengan ejaan dan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, tata cara penulisan atau ejaan, tata bahasa dan pemilihan kosakata agar mendapatkan unsur kata bahasa yang tepat, seperti bentuk kata, susunan kalimat, pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca, seperti titik dan koma, itu harus diperhatikan dalam mengungkapkan sebuah ide. Yang ketiga, memiliki sifat kemantapan dinamis sesuai dengan cirinya seperti yang ada di PPT tadi. Dalam bahasa baku harus memiliki kaidah dan aturan yang relatif tetap dan luwes. Bahasa baku tidak dapat berubah setiap saat. Yang keempat, tidak mubazir kata atau membuang-buang kata dan memboroskan sebuah kata dalam sebuah penulisan. Yang kelima, penulisan memiliki kaidah dan makna yang lengkap sesuai dengan arti menyampaikan dalam tulisan tersebut. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga membantu. Ya, terima kasih kepada Muhammad Diki Saputra atas jawaban penjelasannya atas pertanyaan dari Widi Kurniati. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan lagi, saya persilakan. Baik, moderator izin menambahkan lagi. Perkenalkan, nama saya Farida, NIM 21101251200002. Izin menambahkan contoh-contoh dari penjelasan rekan-rekan sebelumnya.
dari pertanyaan Widi tadi kan apa yang perlu diperhatikan dalam penulisan bahasa baku. Nah, untuk tanda baca, menurut saya ini yang sering salah penggunaannya dalam implementasi kita sehari-hari, yaitu membuat makalah. Nah, biasanya tanda baca koma cenderung digunakan berlebihan dalam sebuah kalimat. Lalu, untuk penggunaan di, kata kerja, dan kata sifat dipisah dan disambung. Nah, itu sangat sering saya mendapati dan mengoreksi kesalahan penggunaan di dalam makalah tugas-tugas kelompok saya. Nah, untuk di, apabila itu kata sifat, maka akan digabung. Misalnya, dibeli. Nah, itu digabung. Tapi untuk dalam kata tempat, misalnya di rumah, nah itu di-nya dipisah. Lalu harus sesuai dengan kaidah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Lalu untuk penggunaan tanda tanya dan tanda seru, saya sering mendapati kesalahan penggunaan ini dalam makalah kelompok saya. Biasanya soal yang awalnya berikan atau jelaskan. Nah, itu seharusnya akhir katanya itu tanda seru, bukan tanda tanya. Lalu sering juga, misalnya awalan soalnya itu bagaimana atau apa yang dimaksud. Nah, seharusnya akhir dari kalimat itu tanda tanya, bukan tanda seru. Lalu untuk penggunaan tanda tanya dan tanda seru itu tidak harus dispasi sebelum penggunaan tanda tanya atau tanda seru itu. Saya sering mendapati kesalahan ini di makalah kelompok saya, yaitu penggunaan spasi sebelum tanda tanya atau tanda seru. Demikian contoh yang dapat saya berikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih kepada Farida atas tambahan penjelasannya. Kepada rekan-rekan yang masih ingin menambahkan, saya persilahkan. Ya, kalau tidak ada, mungkin untuk sesi pertama kita cukupkan. Kita lanjutkan untuk sesi pertanyaan kedua. Saya berikan waktu kepada 3 orang penanya untuk bertanya. Saya persilahkan rekan-rekan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Tarisa Nur Syaira, NIM 211 0125 320012. Saya izin bertanya, mengapa dalam ragam bahasa ilmu atau ragam bahasa baku, kalimat pasif itu lebih diutamakan? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alia Tarisa Nur Syaira atas pertanyaannya. Kepada rekan-rekan yang lain yang masih ingin bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nordinda Sari dari absen 33. Ingin izin bertanya, apakah ada persamaan antara bahasa baku dan tidak baku? Kalau ada, apa saja? Baik, terima kasih kepada Nurlinda Sari atas pertanyaannya. Kepada rekan-rekan yang lain yang masih ingin bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyifa Nuriana Safitri dengan NIM 211011252200035 ingin bertanya. Di dalam ciri-ciri ragam baku terdapat memiliki sifat kemantapan dinamis. Tolong jelaskan apa maksud dari ciri tersebut. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan untuk sesi kedua kami cukupkan. Saya beri waktu kepada kelompok 3 untuk mendiskusikannya terlebih dahulu.
Dan jika sudah siap untuk menjawab, silahkan kepada kelompok 3 untuk menjawab. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Alia Tarisa Nusaira. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tamrul Marif. Pertanyaan Alia, mengapa dalam ragam bahasa ilmu kalimat pasif lebih diutamakan penggunaannya? Karena dalam kalimat pasif peristiwa lebih dikemukakan daripada pelaku perbuatan sesuai pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang artinya kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya merupakan tujuan dari perbuatan dalam predikat verbalnya. Sekian dari saya, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Miftah Amrul Ma'arif atas penjelasannya dari pertanyaan Alia Tarisa Nursyaira. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan penjelasannya, saya persilahkan. Ya baik, saya pikir tidak ada yang ingin menambahkan penjelasan. Kepada kelompok 3 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan kedua di sesi kedua ini. Dari Nurlinda Sari, pertanyaan. Baiklah. Baik, silakan. Baiklah, saya Anissa Petriani ingin menjawab pertanyaan dari Nurlinda Sari. Pertanyaannya, apa persamaan bahasa baku dan tidak baku? Bahasa baku dan tidak baku sama-sama bisa digunakan untuk menulis surat. Namun, bahasa baku untuk menulis surat resmi, sedangkan bahasa tidak baku digunakan untuk menulis surat pribadi atau tidak resmi. Yang bertanya, semoga dapat dipahami ya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Fitriani atas penjelasannya. Kepada rekan-rekan yang ingin menambahkan, saya persilakan. Baik, moderator izin menambahkan. Perkenalkan, nama saya Farida, NIM 21101251200002. Izin menambahkan jawaban dari Anissa Fitriani atas pertanyaan dari Nurlinda Sari. Sebutkan persamaan bahasa baku dan bahasa tidak baku. Nah, bahasa baku dan bahasa tidak baku ini sama-sama bisa digunakan untuk berkomunikasi. Namun, untuk bahasa baku digunakan dalam komunikasi yang formal, sedangkan bahasa tidak baku digunakan dalam komunikasi yang tidak formal, seperti saat berdialog atau berargumen dengan teman. Sedangkan bahasa baku digunakan saat kegiatan perkuliahan seperti sekarang atau dalam rapat-rapat yang formal. Demikian tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Farida atas tambahan penjelasannya. Kepada rekan-rekan lain mungkin yang ingin masih menambahkan, saya persilahkan.
Baik, saya pikir tidak ada yang ingin menambahkan lagi. Kepada kelompok 3 dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan ketiga di sesi kedua ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Yasa Soliha Elma. Izin menjawab pertanyaan dari Ashifa Nuriana Safitri. Kemantapan dinamis adalah salah satu sifat atau ciri dari ragam bahasa baku, dan definisinya adalah bahwa bahasa tersebut selalu mengikuti kaidah atau aturan yang tetap dan mantap, namun terbuka untuk menerima perubahan yang bersistem. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yasa Saleha Elma atas penjelasannya dari pertanyaan Ashifa Nuriana Sapitri. Kepada rekan-rekan yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ketiga. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal Hadi dengan NIM 2110 1253 1003 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apakah bahasa tidak kelompok 3. Apakah bahasa tidak baku bisa berubah menjadi bahasa baku? Dan jelaskan apa alasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rijali Hadi atas pertanyaannya. Kepada rekan-rekan lain yang masih ingin bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina Miftahul Janah dengan NIM 2110125222010. Ingin bertanya, mengapa ketika melakukan debat selalu menggunakan ragam bahasa yang baku? Baik, terima kasih kepada Nisrina Miftahul Jannah atas pertanyaannya. Kepada rekan-rekan yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya baik, saya pikir tidak ada lagi yang ingin bertanya. Saya persilahkan kepada kelompok 3 untuk menjawab atau mungkin masih perlu waktu. Saya persilahkan.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Rijali Hadi. Pertanyaannya, apakah kalimat tidak baku bisa berubah menjadi kalimat baku? Jelaskan dan juga jelaskan alasannya. Dikutip dari www.ispl.wiki.net, jawabannya bisa, karena kalimat tidak baku adalah kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jenis kalimat ini bukanlah kalimat yang buruk, sehingga tidak bisa dimengerti oleh pembacanya. Kalimat tidak baku justru mungkin lebih familiar karena lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Bahasa baku atau bahasa standar adalah ragam bahasa yang diterima untuk dipakai dalam situasi resmi. Bahasa baku terutama digunakan sebagai bahasa persatuan dalam masyarakat yang mempunyai banyak bahasa atau yang mempunyai ragam-ragam bahasa yang banyak di daerah tersebut. Contoh kalimatnya yaitu kalimat tidak bakunya ayah pergi ke Bandung, ibu pergi ke Bandung, bisa diubah menjadi ayah dan ibu pergi ke Bandung. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada rekan-rekan yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Baik, moderator, izin menambahkan lagi. Perkenalkan, nama saya Faridah, NIM 21101251200002. Ingin menambahkan jawaban dari Miftah Amrul Ma'arif atas pertanyaan dari Muhammad Rijal Hadi. Apa bahasa tidak baku bisa berubah menjadi bahasa baku? Ya, jawabannya bisa. Nah, bahasa tidak baku ini merupakan bahasa yang tidak atau belum ditetapkan dalam KBBI dan ejaan yang disempurnakan. Bahasa tidak baku bukan bahasa yang buruk atau jelek, bukan. Bahasa tidak baku cuma belum ditetapkan saja. Apabila bahasa tidak baku tersebut sudah ditetapkan dan dimasukkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka bahasa tidak baku tersebut bisa berubah menjadi bahasa baku. Nah, seperti contoh yang saya berikan pada tambahan jawaban sebelumnya, yaitu salat, wudhu, continue, dan lain-lain. Demikian tambahan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Farida atas tambahan jawabannya. Kepada rekan-rekan yang lain yang masih ingin menambahkan, saya persilahkan. Ya baik, saya pikir sudah tidak ada lagi yang ingin menambahkan. Kepada kelompok 3, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Yasir Salih Elma. Izin menjawab pertanyaan dari Miss Rina Miftahul Jannah. Mengapa dalam berdebat selalu menggunakan bahasa baku? Karena debat merupakan kegiatan resmi untuk menghindari salah tafsir, baik dalam penggunaan ragam bahasa tulis maupun lisan, kelengkapan, kecermatan, dan kejelasan dalam pengungkapan ide, makanya digunakanlah ragam bahasa baku. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yasa Saleha Elma atas penjelasannya. Kepada rekan-rekan yang masih ingin menambahkan, saya persilahkan. Izin menambahkan,
Perkenalkan, nama saya Nikade Sapna Monika dengan NIM 2110125120034. Izin menambahkan jawaban dari Yasya. Mengapa ketika melakukan debat selalu menggunakan ragam bahasa baku? Karena bahasa baku adalah ragam bahasa yang telah ditetapkan sebagai ragam yang dapat diterima dan berfungsi sebagai model untuk masyarakat. Contohnya dalam melaksanakan debat. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Nikadek Sapna Monika atas tambahan jawabannya. Kepada rekan-rekan lain yang masih ingin menambahkan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Saputra dengan NIM 211012521019. Ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Nisrina Mithatul Jannah. Mengapa ketika melakukan debat selalu menggunakan ragam bahasa yang baku? Karena dalam PPT tadi, bahasa baku disebut juga sebagai bahasa ilmu. Sifat ragam bahasa ilmu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ragam bahasa ilmu termasuk ragam bahasa baku. Nah, jadi dalam debat misalnya menjelaskan tentang sesuatu dengan ilmu dengan argumen. Yang kedua, dalam bahasa ilmu banyak digunakan kata-kata istilah. Kata-kata yang digunakan dalam arti denitatif, bukan dalam arti konotatif. Yang ketiga, ragam bahasa ilmu lebih berkomunikasi dengan pikiran daripada perasaan. Yang keempat, hubungan semantik antara unsur-unsurnya bersikap logis atau koheren. Yang keenam, lebih diutamakan penggunaan kalimat pasif. Yang ketujuh, konsisten dalam segala hal. Nah, dalam debat itu harus konsisten kalau sesuai dengan yang Faridah katakan tadi. Ada kan bahasa baku termasuk bahasa dalam debat. Sekian jawaban dari saya. Saya maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Muhammad Diki Saputra atas tambahan jawabannya. Kepada rekan-rekan yang lain yang masih ingin menambahkan, saya persilahkan. Baik, moderator izin menambahkan lagi. Perkenalkan, nama saya Farida dengan NIM 211012512002. Izin menambahkan jawaban dari Yasa Saleha Elma atas pertanyaan dari Nisrina Miftahul Jannah. Mengapa ketika debat kita selalu menggunakan bahasa baku? Nah, ketika debat, mungkin debat yang dilihat atau ditonton oleh Nisrina Miftahul Jannah adalah debat kegiatan atau acara baku. Misalnya debat presiden dan debat wakil presiden, atau debat antara pembawa acara dengan narasumber. Nah, debat menggunakan bahasa tidak baku sebenarnya juga sering terjadi, namun tidak dipublikasikan ke publik. Contohnya ketika saya bersama rekan-rekan saya biasanya sering debat masalah isu-isu politik. Nah, kami menggunakan bahasa tidak baku atau bahasa daerah, namun kami tidak mempublikasikan itu. Jadi kebanyakan orang berpikir bahwa debat selalu menggunakan bahasa baku karena hanya debat yang menggunakan bahasa bakulah yang dipublikasikan ke publik. Sedangkan debat yang menggunakan bahasa tidak baku seperti bincang-bincang santai, nah itu tidak dipublikasikan ke publik sehingga jarang ada orang yang mengetahuinya. Dan debat yang tidak menggunakan bahasa baku merupakan kegiatan atau acara yang tidak formal. Demikian tambahan jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Farida atas tambahan jawabannya. Kepada rekan-rekan yang masih ingin menambahkan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyifa Nuriana Sapitri dengan NIM 2110125220035 izin menambahkan pertanyaan dari
Misrina Miftahul Jannah. Mengapa ketika melakukan debat selalu menggunakan ragam bahasa yang baku? Karena untuk menghindari salah tafsir, baik dalam penggunaan ragam bahasa tulis maupun lisan, kelengkapan, kecermatan, dan kejelasan dalam pengungkapan ide. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ashifa Nuriana Sapitri atas tambahan jawabannya. Kepada rekan-rekan yang masih ingin menambahkan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan moderator di nama saya Zahra Tunisa dari kelompok 12 dengan NIM 2110123 20039. Debat, kalaunya debat yang formal seperti kata Faridah tadi dapat menggunakan bahasa baku. Nah, dalam bahasa baku seperti yang kata Yasa Salah Elma tadi, kalaunya debat itu untuk menghindari salah tafsir baik dalam penggunaan ragam bahasa tulis maupun lisan. Nah, dalam ragam bahasa ada yang namanya ragam lisan. Nah, ragam lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Berarti kita harus menggunakan bahasa baku untuk debat yang formal. Dalam ragam bahasa lisan, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal dalam pengucapan dalam berdebat tersebut. Sedangkan debat yang biasa kita laksanakan seperti sehari-hari, kadang itu bisa saja seperti kata Faridah menggunakan bahasa yang tidak formal tetapi tidak dipertontonkan untuk banyak orang karena itu tidak formal acaranya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Zahratun Nisa atas tambahan jawabannya. Kepada rekan-rekan lain yang mungkin masih ingin menambahkan, saya persilahkan. Baik, saya pikir sudah tidak ada lagi yang ingin menambahkan. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ketiga ini, maka berakhirlah sudah rangkaian kegiatan diskusi kita pada hari ini. Sebelumnya akan saya bacakan kesimpulan diskusi kita pada hari ini, yaitu bahasa baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaannya. Sedangkan bahasa tidak baku adalah kata-kata yang belum diterima secara resmi atau tidak mengikuti kaidah yang berlaku. Kesimpulan berikutnya adalah bahasa asing termasuk dalam kalimat tidak baku karena ciri bahasa tidak baku termasuk dalam dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing tertentu. Namun ada beberapa bahasa asing yang termasuk dalam bahasa baku, yaitu yang termasuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kesimpulan berikutnya, ragam bahasa baku memiliki kaidah lebih lengkap karena memiliki sifat kemantapan dinamis, kecendekiaan, dan keragaman akidah kebahasaan. Kesimpulan berikutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan bahasa baku adalah harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, penulisan huruf kapital, tanda baca, pemilihan kata sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain. Kesimpulan berikutnya adalah di ragam bahasa
Di ragam bahasa ilmu, kalimat pasif diutamakan kegunaannya karena peristiwa lebih diutamakan daripada pelakunya. Kesimpulan berikutnya, persamaan kata baku dan tidak baku adalah sama-sama bisa digunakan dalam berkomunikasi. Kesimpulan berikutnya, maksud dari sifat kemantapan dinamis adalah bahasa tersebut selalu mengikuti aturan yang tepat namun terbuka dalam perubahan. Kesimpulan berikutnya, bahasa tidak baku bisa berubah menjadi bahasa baku karena bahasa tidak baku adalah kalimat yang tidak sesuai dan jika sudah ditetapkan dan dimasukkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka sudah menjadi kalimat baku. Kesimpulan berikutnya, debat menggunakan bahasa baku karena debat merupakan acara yang resmi, sehingga lebih diperkenankan menggunakan bahasa resmi yaitu kalimat baku untuk menghindari salah tafsir. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Demikian tadi kegiatan pemaparan dan diskusi dari kelompok 4. Saya sebagai moderator memohon maaf atas segala kesalahan yang saya perbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.